nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Terakhir kita baca wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Surah apa ini? An-Najm. Bagus. Ya, surah An-Najm. Dari sisi mana pendalilan bahwasanya ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan dari ayat ini? Dari mana kita tahu bahwasanya ada yang menyembah batu dan pohon? Sedangkan di sini tidak disebutkan batu dan pohon. Kita akan tahu dari penafsirannya. Lata, Uzza dan mana? Al-Lata. Apa itu Al-Lata? Betul. Lata. Siapa bisa jelaskan? Lata ini ada dua penafsiran, ya. Ya, buru-buru, sabar. Berapa penafsiran? 2. Pertama, bagus. Ini kalau kita baca lata bitasydidi atta. Ini Syekh ingatkan. Tasydid. Ini penafsiran yang kedua. Syita, ya. Ini. Itu orang soleh yang biasa mengaduk adonan roti, bikin adonan, dia bakar, bikin roti, kemudian dia bagi untuk jemaah haji. Pas meninggal, ya di atas kuburannya dibangun rumah. Coba ini dari zaman dahulu. Jadi bukan sama sekarang saja kuburan dibangun, bikinkan rumah di atasnya, dari dulu. Ya, bukan hanya sekedar masalah rumahnya, masalahnya setelah itu kuburannya diibadahi. Bisa paham ini? Tidak percaya nih? Coba lihat, Syekh bilang apa? Fasaru ya'budunahu min dunillah. Nih, kata-kata ibadah. Ini yang bilang Syekh Shalih Al-Fauzan. Setelah meninggal, dikubur, bangunkan rumah di atas kuburannya. Kasih tirai-tirai. Selesai? Tidak. Fasaru ya'budunahu min dunillah. Ya, mereka pun menyembah, ya, kuburan tersebut. Ini kalau tasydidnya. Ini penafsiran yang satunya, yang kedua. Ini coklat paling belakang. Penafsiran yang kedua Al-Lata. Patung. Jadi patung terbuat dari batu. Atau bisa dibalik, batu yang diukir, sama aja. Ya, batu yang diukir atau berhala, mangkusha. Ada rumah dibangun, ada tirai-tirainya, mirip dengan Ka'bah, sama dengan sebutkan Abdullah tadi. Ini kalau ditasydid ta'nya Al-Lata. Ala kulli hal ini penafsirannya. Semuanya berhala, ya. Semuanya disembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Uzza. Nah, apa itu Al-Uzza? Nah, sudah itu tadi Al-Lata itu. Ini Al-Uzza. Nah, belakang. Pohon-pohon, syajarat. Ya, pepohonan. Tapi di sekitarnya ada bangunan, ada tirai-tirai, plus ada apanya? Ada penunggunya, ada jinnya yang biasa berbicara. Ya, ini bukan sebagai bicara, tapi untuk menyesatkan manusia, menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Ya ini banyak di masyarakat sekitar. Memang ada suara yang nyata, suara tersebut bilang begini, ya. Ya kalau kita perhatikan perintah-perintahnya itu, hati-hati. Suruh begini, suruh begitu, ujung-ujungnya kesyirikan. Ini Al-Uzza. Lengkaplah dengan anunya nih, Fit Taif di Lata ini. Taif kali ini antara Mekah dan Taif di Wadi Nakhlah. Kemudian terakhir mana? Ya, Sakhrah Kabirah. Batu besar. Taib. Ya, antara Mekah dan Madinah. Ini sembahannya orang-orang Aus, Khazraj dan Khuza'ah. Taib. Jadi 3 ini berhala yang paling besar yang disembah oleh orang Arab. Ketika Fathu Makkah, kapan terjadi Fathu Makkah? Ayub? Fathu Makkah. Di apa? Fathu Makkah. Bulan berapa? Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya, jadi penanggalan Hijriah itu patokannya hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan. Fathu Makkah. Apa hubungannya Fathu Makkah dengan 3 berhala ini? Mas, Fathu Makkah dengan 3 berhala ini apa hubungannya? Apa yang terjadi pada 3 berhala ini ketika Fathu Makkah? Antum? Ya. Apa yang terjadi? Baik-baik saja atau aman-aman saja? Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan 3 berhala ini. Dan semua berhala-berhala ini. Ya, masyhur kisah ya. Di Ka'bah itu, sekitar Ka'bah banyak berhala. Dihancurkan semua. Yang kecil saja dihancurkan, apalagi toloknya. Nah, ini 3 ini yang paling besar. Ya, akbaru asnamil Arab. Ya, berhala orang Arab yang paling besar. Siapa yang diutus kepada Lata? Dua orang sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ibnu Harb. Ayah dari Muawiyah radhiyallahu anhum. Diutus untuk menghancurkan Lata. Uzza, Fajrin. Siapa yang diutus ke Uzza? Khalid ibn Walid. Ini panglima perang, ya. Yang ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud. Inilah beliau yang menyusun siasat, ya, menghantam balik kaum muslimin.
Setelah sebelumnya kaum muslimin berada di atas ya angin, maksudnya menang, posisinya bagus ya. Cuman karena pasukan pemanah turun dari tempat yang sudah dipesan oleh Nabi jangan ditinggalkan di Jabal Rumah, masih ada sampai sekarang bukit ya, tempat Nabi menyuruh pasukan pemanah jangan meninggalkan tempatnya apapun yang terjadi. Qadarallahu ma syafa'al, mereka tinggalkan, hanya sisa satu ya, pimpinan pasukan pemanah itu pun ya beliau gugur radhiyallahu anhu. Ya, disitulah diputar balik, dihantam ya dari semua arah pasukan kaum muslimin dikepung. Nah, ini beliau yang Khalid bin Walid, ya, jago perang, ahli strategi. Nah, ini diutus ke Uzza. Jadi dihancurkan bangunannya, ya dipotong pohonnya, ditebang. Ya bahkan jin yang biasa bicara sama manusia itu juga dibunuh. Bisa saja ketika itu dia berwujud kemudian dibunuh. Terakhir mana? Siapa yang diutus ke mana? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diutus ke mana? Ya sekarang ini bukan berhala biasa, bukan batu atau pohon biasa. Ini berhala orang Arab yang paling besar. Ketika datang para sahabat menghancurkan mereka, bisa mereka melawan? Ayo jawab. Bisa mereka melawan? Melawan saja, selamatkan diri apa sama? Tidak bisa. Ya bagaimana mereka bisa? Ya menyelamatkan orang yang menyembahnya. Baik. Oleh karena itu di sini Syekh perhatikan, ini saya tandai. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, ya subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, basyarun uqala'u, manusia yang berakal, dikaruniai akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budunal ashjara wal ahjaral jamidata, manusia yang berakal menyembah pepohonan dan bebatuan yang mana semuanya al-jamidah, semuanya benda mati. Laisa fiha uqulun, yang mana benda mati tersebut, pohon dan batu tersebut tidak memiliki akal. Laisa fiha harakatun, tidak bisa bergerak. Wala hayatun, tidak bisa, tidak ada kehidupan, mana mati. Aina uqulul bashari, di mana akal-akal manusia? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan dengan setinggi-tingginya. Yang kesyirikan ya. Kesyirikan ya merusak akal manusia. Taib. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Orang berakal, seorang diberi akal menyembah benda mati, tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Intinya syahidnya sini sekali lagi, ini kita mau menetapkan bahwasanya ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Dan ada faedah kita sebutkan kemarin ketika Nabi mengutus para sahabat kepada berhala-berhala ini, bahwasanya mengingkari kemungkaran, ya, apalagi berkaitan dengan berhala-berhala seperti ini harus di bawah perintah penguasa. Karena ini dampaknya besar, kaitannya dengan keamanan masyarakat sekitar. Ya, jangan langsung menghancurkan ini, menghancurkan itu, pulang kampung ambil kampak ya, tubang pohonnya orang ya, dan seterusnya. Ya, berbeda kalau itu misalnya kita di rumah kita misalnya kita berkuasa, kita didengar, kita pemimpin ya. Di rumah kita ternyata ada bocok-bocok, ada boe-boe, ya ada rumah-rumah kecil yang dikasih kelambu dan seterusnya. Ya kita yang berkuasa, kita hancurkan, kita bakar, aman, tidak ada masalah. Itu rumah kita. Kalau rumahnya orang, ya kuburan di luar, kuburannya orang, di kuburan umum misalnya itu di mana, nah, itu tidak boleh sembarangan, ya. Apalagi di video, ya tendang sesajen di video, viral, tangkap, ya. Paham? Taib. Ngapain di video? Taib.
Kemudian juga mengingkari kemungkaran di tempat umum seperti itu. Ya, yang paling bagus dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu atas perintah penguasa sehingga aman. Ada yang komplainnya sama penguasa bukan kepada orang yang mengeksekusi tersebut, bukan. Komplainnya ke pemerintah karena memang pemerintah yang suruh. Kemudian terakhir hadis kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini dalil yang terakhir di kaidah yang ketiga. Hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu. Hadis Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Menuju Hunain. Ini peristiwa setelah Fathu Makkah. Ini peristiwa setelah Fathu Makkah. Dan ingat di peristiwa Fathu Makkah banyak sekali ya manusia yang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kata Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, kami pergi bersama Nabi SAW menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita terjemahkan bebas, dan kami ketika itu baru saja lepas daripada kufuran. Apa maksudnya? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun. Perjalanan tersebut orang-orang musyrikin itu memiliki sidratun, pohon bidara. Sidr. Ya. Ya'kufuna indaha, yang mana mereka itu biasa beriktikaf, berdiam diri di bawah pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang dan tombak mereka di pohon tersebut untuk tabarruk, mengharap berkah. Ya, kalau kita gantung senjatanya di sidroh ini, di pohon bidara ini ya mungkin keyakinannya menang atau apa begitu. Intinya mengharap berkah. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon bidara seperti ini dikenal dengan nama dzatu anwat. Sesuatu yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, maksudnya tempat menggantung. Ya, yang mereka gantung senjatanya, kemudian beriktikaf, berdiam di bawah pohon bidara tersebut. Bahasanya orang sekarang apa? Bahasa ininya apa? Bersemedi apa? Bertapa. Intinya berdiam di bawah pohon bidara. Jalan seperti itu, kemudian kata Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, famararna bisidratin. Kami pun melewati sebuah sidrah, pohon bidara. Perhatikan. Ini sahabat sudah masuk Islam. Sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Pergi perang. Ya. Pergi perang. Kebiasaan mereka di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam apa? Pergi tabarruk dulu di Dzatu Anwat. Coba perhatikan, kejadian ini mereka sudah masuk Islam. Di jalan famarna bisidratin, kami melewati sebuah pohon bidara. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat, pohon bidara. Ya, karena kita sudah lagi lewat di sebuah pohon bidara, kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Bayangkan ini hadis. Jadi minta dijadikan pohon bidara dzatu anwat, tempat beriktikaf, berdiam, kemudian menggantungkan senjata. Tapi beliau dari awal sudah ingatkan ya,
Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Kami itu baru masuk Islam. Baru lepas dari kesyirikan kekufuran. Syahidnya di sini ya, sebelum kita mengurai faedahnya, syahidnya di sini penulis ingin menetapkan bahwasanya ada yang menyembah pohon. Ini pohonnya sini, pohon bidara, sidroh. Dia menganggap pohon bidara itu bisa memberi berkah, punya pengaruh. Ya, bisa mungkin menjadikan orang menang perang atau dan seterusnya. Mengharap berkah dari pohon. Ya, bisa paham ini? Ini syahidnya, ini intinya. Tapi dalam kisah ini banyak pelajaran. Ya, banyak pelajaran. Ya. Yang pertama, sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawah. Kondisi sahabat, perhatikan. Sini Syekh bilang, faqala ba'dus sahabati, berkata sebagian sahabat, alladzina aslamu, ya sudah masuk Islam, qoriban, baru-baru saja. Walam ya'rifut tauhid tamaman, ini. Dan mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna. Sudah ada dasarnya, sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah Islam. Tapi belum mengetahui tauhid secara sempurna. Ini kondisi sahabat tersebut. Sehingga terlontar, terucap ucapan ij'al lana dzata anwat. Ini minta Tuhan ini ya, minta dijadikan Tuhan ya, yang dijadikan tempat berkah, mendapatkan berkah. Ya. Di sini Syekh ingatkan kita, perhatikan. Wa hadhihi baliyatut taqlid wat tashabbuh. Inilah musibahnya taklid, ikut-ikutan dan tasyabbuh. Ya. Menyerupai orang-orang musyrikin. Ya, taklid ikut-ikutan. Ya. Kalau definisinya taklid itu ittiba'u man laysa bihujjatin bila hujjah. Mengikuti seorang yang bukan hujjah tanpa adanya hujjah. Ya. Dan ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan orang tersebut bukan hujjah. Tasyabbuh, ya menyerupai, ikut. Ya. Di sini kan patokannya orang musyrikin, ya. Yang diikuti orang musyrikin. Orang musyrikin punya sidrah, pohon bidara. Ya, namanya Dzatu Anwat. Ya, tempat menggantung senjata. Para sahabat yang baru masuk Islam ini melewati pohon bidara. Pohon bidara biasa, normal. Ya, minta kepada Rasulullah dijadikan Dzatu. Ini hati-hati. Ini bahayanya taklid dan tasyabbuh. Bisa menyeret sampai ke batas ini. Wahya min a'zamil balaya. Ini di antara musibah yang terbesar. Baik. Oleh karena itu Nabi SAW sampai bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Baik. Bisa dipahami? Jadi ini kondisi sahabat ketika itu. Sehingga kita tidak boleh berburuk sangka. Ya, kita paham kondisi mereka baru masuk Islam. Itu pelajaran, ya. Pelajaran penting bagi kita teman-teman kita yang baru saja meninggalkan mungkin pemikiran sesat, akidah sesat, akidah kesyirikan dan seterusnya sejenisnya, atau baru hijrah. Ya ini dituntut bagi mereka untuk lebih giat belajar, bukan malah langsung pergi berdakwah yang seperti ini. Nabi SAW ketika mengutus seorang sahabat pergi berdakwah, itu sahabatnya bukan sahabat sembarangan. Tapi sahabat-sahabat yang sudah kuat, kokoh keilmuannya, mumpuni. Ini Nabi bukan pergi bawa keliling-keliling ini Abu Waqid Al-Laitsi.
ajak perang, ikut perang. Ya perang, orang tidak ceramah ya, pergi perang. Yang paling utama fisiknya. Paham? Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin sahabat-sahabat yang baru masuk Islam langsung dia ajak, ya pergi berdakwah ceramah. Ya, paham ini? Ini pergi perang. Jadi kharajan ini khuruj bukan pergi ceramah, pergi perang. Jadi pentingnya kita belajar. Kalau kita baru hijrah, baru ya kenal sunnah, kenal tauhid, kita harus semakin giat belajar. Baik. Makanya di sini saya ingatkan kita di kisah ini terdapat faedah khatarul jahli bit tauhid. Bahayanya kita bodoh, tidak mengerti tentang tauhid. Khatar, ya, bahaya yang sangat besar. Ya. Para sahabat ini sampai ngomong begini karena mereka belum tahu, baru masuk Islam. Ya. Mereka belum tahu bahasanya ini tidak boleh seperti ini. Ya. Baik. Dan disebutkan bahwasanya ini sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa di surah Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Coba perhatikan. Surah Al-A'raf ayat 138. Ini peristiwa kapan Bani Israel ngomong seperti ini kepada Nabi Musa? Setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Diselamatkan ke seberang lautan, Firaun mengejar sampai di tengah-tengah lautnya dinormalkan kembali, disatukan kembali, tenggelam dia. Perjalanan mereka Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel yang beriman ketika itu terus berjalan sampai mereka melewati sekelompok manusia yang menyembah berhala. Coba apa dia bilang Bani Israel? Ija'al lana ilahan. Jadikan untuk kami Tuhan. Padahal jelas mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kama lahum alihah. Sebenarnya mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Yang bodoh. Jadi ini bahayanya taklid, bahaya tasyabbuh dan bahayanya bodoh terhadap tauhid. Ya, bahayanya bodoh terhadap tauhid. Tapi ingat, pada kondisi ini Bani Israel di zamannya Nabi Musa dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengucapkan ucapan itu ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat itu tidak dihukumi orang yang keluar dari Islam. Karena setelah itu kejadian Nabi SAW tidak memerintahkan ya ulangi syahadatnya apa, tidak. Karena mereka orang tidak paham, tidak mengerti. Dihitung orang jahil. Tapi tentunya ini bukan alasan bilang ya sudah kita bodoh terus, tidak mau belajar atau malas belajar atau bahkan tidak senang mempelajari tauhid, tidak. Malah ini motivasi dorongan bagi kita untuk semakin semangat mempelajari tauhid. Ini ya bahayanya bodoh terhadap tauhid. Fa inna man kana yajhalu at-tauhid hariyun ay yaqa fi syirk wa huwa la yadri. Karena orang yang tidak tahu tauhid, yang jahil terhadap tauhid, maka dia akan sangat pantas untuk terjatuh dalam kesyirikan wa huwa la yadri. Dalam keadaan dia tidak sadar, tidak tahu. Yang namanya saya tidak tahu. Dia tidak paham tauhid. Jadi dia jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak sadar, tidak mengerti. Baik. Wa min huna, dari sinilah diambil pendalilan yajibu ta'allumut tauhid. Salah ya, kasrah. Wajibnya untuk mempelajari tauhid. Wajib, hukumnya wajib. Karena kapan tidak mempelajari tauhid itu bisa mengancam kita. Ya, kita jadi sebab jatuh dalam kesyirikan. Baik. Ini yang pertama ya. Al-masalatul ula. Yang kedua, fil hadis khatarut tasyabbuh bil musyrikin. Bahayanya tasyabbuh. Ya, ikut-ikutan menyerupai orang-orang musyrikin.
Wa annahu qad yuaddi ila syirk. Sini qad masuk kepada fi'il mudhari'. Rumusnya itu dalam baca kitab, qad masuk kepada fi'il mudhari' dalam baca kitab ya, bukan Al-Qur'an ya. Bukan Al-Qur'an. Baca kitab, qad masuk kepada fi'il mudhari', maka hampir semua maknanya, kebanyakan maknanya adalah litaklil. Artinya kadang. Ya, litaklil. Ya. Kadang taksir tapi sedikit. Baik. Jadi antum baca kitab dapat qad masuk kepada fi'il mudhari', hampir sama maknanya, kebanyakannya artinya taklil, kadang. Adapun qad masuk kepada fi'il mudhari' dalam Al-Qur'an, maka artinya tahqiq, bukan taklil atau taksir. Ya. Qad naro dan yang lainnya. Ya. Ini masuk kepada fi'il mudhari'. Sini qad yuaddi, tasyabbuh kepada orang musyrikin itu kadang yuaddi, mengantarkan seorang ila syirk, untuk melakukan kesyirikan. Kadang. Tidak semua memang. Tidak semua, tapi kadang. Ya. Perhatikan sini. Orang musyrikin punya sidra, punya pohon bidara. Ya, yang dijadikan tempat menggantung senjata. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu lewat, mereka minta juga. Kenapa mereka minta? Karena mereka tahu ada orang musyrikin juga begitu. Ikut-ikut, taklid, tasyabbuh. Ini hati-hati. Bahayanya tasyabbuh, taklid kepada orang-orang musyrikin. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Fala yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin. Maka tidak boleh seorang itu tasyabbuh dengan orang musyrikin. Bahkan hendaknya kita bangga dengan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dari kemuliaan berupa Islam. Jangan kita malu-malu. Malu pakai songkok, malu pakai jubah. Ya. Dan seterusnya, malu dengan syiar-syiar Islam. Ya, tidak boleh seperti itu, ya. Malah tidak malu kalau tasyabbuh dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Jangan dibalik. Yang terakhir, yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abaniyati syirkun. Bertabarruk, mengharap berkah terhadap bebatuan, pepohonan, bangunan-bangunan itu adalah syirkun. Adalah kesyirikan. Siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Saya cuma terjemahkan. Wa in summiya bi ghairi ismih, walaupun tabarruk tersebut dinamakan dengan selain namanya. Maksudnya dibilang bukan syirik ya. Adalah nama apa begitu. Kenapa dinamakan syirik? Li'annahu talabul atau talabal barakata min ghairillah. Karena orang yang mengharapkan berkah kepada bebatuan pepohonan dan bangunan-bangunan itu telah meminta berkah kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Walaupun mereka bilang bukan. Ya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang miliki selain Allah. Kita minta kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Ya, pohon bidara, pohon cambah, apa lagi? Apa itu yang lambangan itu? Pohon beringin, dan seterusnya. Ini biasanya pohon-pohon tua ini banyak cerita-ceritanya ya. Ini hati-hati ya. Ada penunggunya, ada apanya dan seterusnya. Ya, kalau kita bertapa di sini satu malam, besok jadi apa begitu? Ini semuanya tidak boleh. Terakhir, ya sudah ya. Jadi ini selesai kaidah yang ketiga. Karena inti pokok dari dibawakannya dalil ini hanya untuk menetapkan bahwasanya ada yang menyembah pohon. Ya, tidak harus menyembah itu dengan sujud, tidak harus. Itu satu dari bentuk menyembah ibadah. Ibadah kan banyak macam-macam. Nah, di antaranya ini tabarruk.
minta berkah. Taib. Bisa dipahami? Terakhir kita tutup dengan kaidah yang terakhir. Kaidah yang keempat. Nah, ini kesimpulan dia. Posisinya semacam kesimpulan. Tsumma qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwali. Kaidah keempat berbunyi bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini agladhu syirkan, lebih parah, lebih hebat kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu. Beliau sebutkan satu sisi, satu alasan. Mengapa kesyirikannya orang sekarang, zaman kita, lebih parah daripada orang dahulu. Li'annal awwalina, karena orang-orang dahulu yusyrikuna fir rakha, mereka melakukan kesyirikan hanya pada kondisi tenang, damai, aman. Mereka musyrik, lakukan kesyirikan, datang ke berhala, Lat, Uzza dan Manat dan seterusnya. Ini dalam kondisi apa? Ar-rakha, tenang, tentram, damai, aman. Tapi dalam kondisi syiddah mereka yukhlisun. Mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan dalilnya sebentar. Paham ini? Ini orang dulu. Orang musyrik zaman dulu. Dalam kondisi aman, tentram, damai, datang ke berhala, datang kepada selain Allah, beribadah, menyerahkan ibadah, berdoa dan yang lainnya. Tapi dalam kondisi genting, syiddah, orang bilang dulu kita anak-anak SOS sudah darurat ya, emergency, sudah genting sekali, kepepet. Mereka mampu yukhlisun, memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina, dan orang-orang musyrik zaman kita, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu daimun, terus menerus kontinu, tanpa ada istirahatnya, jedanya. Fir rakhai wasyiddah, baik dalam kondisi tenang, aman, wasyiddah, apalagi dalam kondisi genting. Saya terjemahkan apalagi, bukan dan, karena memang begitu kenyataannya. Ya, posisi aman saja, masya Allah ya, sesajennya, dupa-dupanya, apanya semua sudah asapnya luar biasa. Tapi pas syiddah, lagi ada musibah, ada ini, itu lebih hebat lagi kesyirikannya. Wallahul musta'an. Bisa dipahami? Baik. Dalilnya, dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang semakna, banyak yang semakna seperti ini ya. Di situ surah Al-Ankabut ya, sebutkan. Surah Al-Ankabut. Surah apa situ namanya? Al-Ankabut. Ini ayatnya 65 ya. Dan disebutkan di surah ini Al-Ankabut. Sebelah kiri, tengah ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulk. Ketika mereka rakibu, mengendarai perahu, fil fulk, mereka naik di atas perahu berlayar, kemudian dihantam dengan badai yang sangat dahsyat. Badai itu campur, ada ombaknya, ada anginnya, belum lagi gelap, mendung. Itu kalau siang, kalau malam jangan tanya tidak mendung saja gelap. Awannya, hujannya, petirnya dan seterusnya. Ini badai, hantam mereka. Maka sebutkan itu gelombangnya, ombaknya seperti gunung. Apa yang mereka lakukan? Sekarang saya tanya, ini rakibu waw jamaah siapa ini? Siapa yang berlayar? Siapa yang di atas perahu? Siapa waw jamaah? Hum, siapa ini? Musyrikun. Orang-orang musyrik zaman dulu. Nah, kalau kita kan bisa tebak, ini sudah dia orang musyrik, berarti
Mintanya sama siapa? Dihantam badai ini. Dihantam badai ini. Badai. Parah. Terserah mau bilang topan, bilang apa, puting beliung. Intinya hantam badai. Tengah lautan ini. Ya. Kalau kita pikir orang musyrik berarti mereka berdoa kemana? Ke siapa? Ke berhalanya kan begitu. Tapi kita sudah punya kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama membahas bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu itu betul-betul meyakini bahwasanya yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, ya, yang menghidupkan, ya, memberi rezeki siapa? Allah. Ini ilmu mereka pakai. Jadi tebakan kita salah kalau kita katakan mereka berdoa kepada Lata, Uzza dan mana dan berhalanya, tidak. Bisa paham ini? Nah, inilah yang saya bilang. Ketika mereka dalam kondisi tenang, tentram, mereka melakukan kesyirikan. Pas gawat, da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Mana, bukan berhala, bukan pohon, bukan batu, bukan malaikat, bukan nabi. Semuanya bukan orang soleh. Mereka berdoa kepada siapa? Allah, da'awullah. Mereka ini orang musyrikin. Titik sampai situ hanya berdoa kepada Allah. Allah bilang, mukhlishina lahuddin, betul-betul mereka memurnikan doa tersebut. Ibadah tersebut kepada Allah semata. Tidak ada dia ingat Lata, Uzza, Mana, semua berhalanya dilupa. Karena keyakinan bahwasanya apa? Itu mereka tidak ada pengaruhnya. Bisa dipahami ini? Jadi dalam kondisi gawat, genting, syiddah, kepepet, terjepit, itu mereka mampu ikhlas. Memberikan doa. Ibadahnya bentuknya doa. Nah, ini dalam kondisi badai, ya. Badai keras dan seterusnya. Yang namanya dasar orang musyrik, perhatikan. Falamma najjahum ilal bar, katakanlah Allah Subhanahu wa taala najja, menyelamatkan mereka sampai ke bar, al-bar, daratan, pantai, tepi pantai. Selamat. Ayo. Namanya orang musyrik apa? Idza hum musyrikun. Kembali mereka melakukan kesyirikan. Kan rumusnya apa tadi rumusnya? Ya, dalam kondisi aman, selamat, ya. Kan sudah sampai daratan ini. Ya tadi pas badai, ya. Pas badai sudah hampir tenggelam dan seterusnya, ini berdoa sama siapa? Pada Allah, ikhlas. Allah yang bilang sendiri, mukhlishina lahuddin. Baru selamat. Baru sampai daratan, kambuh penyakitnya. Kembali. Ya. Oleh karena itu mereka itu di dalam ayat-ayat Al-Quran itu diingatkan. Mereka akui hanya Allah yang mampu. Ya, memberi rezeki mereka, mengatur segala urusan. Bahkan dalam kondisi ditimpa badai yang sangat dahsyat, mereka betul-betul mampu menetapkan tauhid rububiyah bahwasanya hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Mereka dihujai balik. Kenapa kalau begitu tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Ya, mereka dikembalikan, dihujai balik dengan keyakinan mereka. Kenapa kalau begitu? Apa susahnya? Bahkan mereka mampu dalam kondisi genting. Kenapa tidak dilanjut? Dalam kondisi aman juga ikhlas. Itulah orang musyrik. Bisa dipahami? Ini orang dulu. Nah, orang sekarang, ya, disebutkan dalam syarah di tape. Perhatikan. Masih ada waktu ya. Jadi ada kisah-kisah beliau sebutkan. Jadi memang ada yang mengajarkan kepada manusia, masyarakat. Taib. Jadi dalam kondisi aman, tentram itu, ya, kesyirikan mereka jalan. Taib.
Bahkan dalam kondisi genting. Oleh karena itu saya bilang, perhatikan, fa inna syirkahum daimun fir rakhai wasyiddah. Musyrik, orang-orang musyrik di zaman kita. Syirikan mereka terus dalam kondisi aman, damai, tentram, dan dalam kondisi genting. La yukhlisuna lillah. Mereka tidak mampu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi halati syiddah, bahkan dalam kondisi genting. Berbeda orang musyrik dahulu, kondisi genting mampu. Ini kata Syekh, la yukhlisuna lillah wala fi halati syiddah. Bahkan dalam kondisi genting pun mereka tidak mampu. Ini sekali lagi Syekh Fauzan yang ngomong ya. Ini atau tak usah ini. Saya terjemahkan saja. Bahkan, perhatikan nih rumusnya Syekh. Bahkan kullama ishtadda bihimul amru, setiap kali semakin genting ya, semakin terjepit mereka, semakin darurat ya. Paham ini? Apa yang terjadi? Mereka doa pada Allah kayak orang musyrikin zaman dahulu? Tidak. Kata Syekh, ishtadda syirkuhum. Kesyirikan mereka semakin dahsyat, semakin hebat. Semakin hebat nida'uhum, panggilan-panggilan mereka, seruan-seruan mereka berdoa kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan beberapa ya. Bisa paham ini? Nida dipanggil betul. Ya fulan, ya selamatkan kami fulan ya. Bisa dipahami ini? Ini Syekh sebutkan. Jadi bukannya seperti orang dahulu, kan minimal kayak orang dulu kan? Ya, dihantam gelombang apa semua ya, berdoa kepada Allah, da'awullah mukhlishina lahuddin. Ini tidak. Memang dalam kondisi aman, damai, syiriknya sudah jalan. Tapi pas dihantam kondisi yang darurat, genting, terjepit, ishtadda syirkuhum, kesyirikan mereka semakin menjadi-jadi. Wa nida'uhum, ya, seruan mereka, doa mereka kepada selain Allah semakin kencang. Naudzubillah. Ini baru satu sisi dan ada sisi-sisi yang lainnya. Nanti insyaallah kita urai ya nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Penting antum paham ya, ini semacam kesimpulan. Jadi kaidah keempat ini kesimpulan bahwasanya kesyirikan ya di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Ya, orang-orang musyrik zaman kita itu agladu syirkan, lebih parah. Lebih mengerikan kesyirikan dibanding syirikan orang ya sama-sama musyrik, sama-sama kesyirikan, tapi sekarang itu lebih parah. Dan ini tentunya melahirkan ya kehati-hatian dari kita. Orang dulu saja begitu, orang sekarang ya itu lebih harus tahu dan paham bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Mungkin cukup. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka